Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi ya. Topik mengenai Kristen persepuluhan. Ini adalah bagian yang ke-6. Ya, sambungan dari bagian yang kelima yang lalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas persepuluhan di tahun Sabat dan tahun Yobel. Yang sebelumnya kan sudah saya bahas bahwa dalam siklus 3 tahunan, tahun pertama dan tahun kedua dipakai untuk pesta, dimakan bersama-sama di perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Jadi tahun pertama, tahun kedua dimakan, termasuk si pemberinya memakan. Coba kita lihat di persepuluhan orang Kristen, mana ada orang Kristen yang sekarang memakan persepuluhannya sendiri. Semuanya dibagikan. Oke? Baru pada siklus tahun yang ketiga dibagikan ke 4 pihak. Orang Lewi, anak yatim, janda miskin Israel, dan orang asing atau pendatang yang bekerja di Israel. Bukan hanya orang Lewi. Ya. Kenapa harus setiap 3 tahun? Anda bisa lihat di video saya itu, karena jumlah orang Lewi berbanding 11 suku yang lain 1:30. Kalau dibaginya setiap tahun, maka orang Lewi akan jadi lebih kaya daripada suku yang lainnya. Oke, Anda lihatlah bagian yang kelima yang saya bahas itu. Kemudian tahun keempat menjadi siklus tahun pertama lagi, tahun kelima siklus tahun kedua, tahun keenam menjadi siklus tahun yang ketiga. Demikian. Nah, begitu masuk tahun ketujuh, inilah yang dimaksud dengan tahun Sabat. Oke, selama ini kan kita sering dengar hari Sabat, ya. Tapi mungkin tahun Sabat jarang kita dengar. Karena nggak pernah dikhotbahin, percaya saya dah. Ya, karena mohon maaf ya, tidak ada untungnya. Sekali lagi mohon maaf, tidak ada untungnya seorang pendeta menjelaskan tahun Sabat. Tapi saya akan jelaskan mengenai itu tahun Sabat. Begitu juga tahun Yobel. Ya diterangkan tapi sedikit lah ya. Nah, di dalam Alkitab, tepatnya di Imamat 25. Imamat 25 ayat 1 sampai 22. Imamat 25 ayat 1 sampai 22, kita bisa membaca dan mempelajari secara langsung apa itu tahun Sabat dan tahun Yobel. Secara garis besarnya ya, tahun Sabat itu identik dengan hari Sabat. Kalau hari Sabat yang diistirahatkan itu manusia. Manusia harus beristirahat. Tapi di dalam tahun Sabat yang diistirahatkan adalah tanah garapan orang Israel. Istirahat tidak boleh ditanami. Karena tahun Sabat, tahun yang ke-7. Nanti tahun yang ke-14, tahun Sabat lagi. Tahun yang ke-21, tahun Sabat lagi. Yang ke-28, tahun Sabat lagi. Sampai tahun 49, tahun Sabat juga. Nah, di tahun yang ke-50 itu tahun Yobel. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan kenapa tidak ada persepuluhan di tahun Sabat dan tahun Yobel. Yang mana kalau kita di kekristenan setiap tahun terus-menerus persepuluhan. Kalau aslinya tahun Sabat tidak ada persepuluhan, tahun Yobel pun tidak ada persepuluhan. Selain tahun pertama dan kedua dimakan bersama-sama ya. Jangan lupa. Oke, saya lanjutkan. Tanah orang Israel ini hanya boleh ditaburi dan dipanen selama 6 tahun. Tahun 1 sampai tahun ke-6. Tahun ke-7 istirahat. Disabatkan istilah begitu. Harus ada istirahat bagi tanah. Hebat ya, tanah saja dikasih istirahat gitu ya. Nah, kita baca aja nih ya ayatnya. Imamat 25 ayat 3 sampai 4. Imamat 25 ayat 3 sampai 4. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi
pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, jangan panen gitu ya. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Orang tidak boleh menggarap tanah, menabur atau memangkas, dan juga tidak boleh memanen. Tetapi apa yang tumbuh sendiri itu dibiarkan di ladang itu bebas untuk dimakan. Jadi tidak usah ditanam, tapi kalau ada yang tumbuh bebas dimakan oleh pemilik ladang itu maupun budak-budaknya, para buruh, upahan, orang asing, dan orang miskin lain-lainnya. Itu adalah ketetapan dari Tuhan. Selain itu untuk siapa lagi? Untuk binatang peliharaan, binatang liar, ya. Karena mereka juga dapat menikmati hasil tanah selama tahun Sabat, ya. Tahun Sabat disebut tahun pembebasan. Baca Ulangan 15 ayat 9, Ulangan 31 ayat 10. Pada tahun itu tanah menikmati istirahat atau pembebasan penuh. Dibiarkan tidak digarap. Baca juga Keluaran 23 ayat 11. Selain itu, hutang harus dibebaskan atau dihapus. Jadi kalau ada orang yang berhutang kepada Anda sama Yahudi gitu ya, Anda harus bebaskan karena itu tahun Sabat. Selanjutnya orang Israel terus diperintahkan untuk menghitung 7 kali 7 tahun Sabat sehingga diperoleh 49 tahun kan, 7 kali 7. Nah, tahun ke-50 setelah itu disebut tahun Yobel atau tahun pembebasan juga. Memasuki tahun ke-50 ada ritual-ritual lah, para imam melepaskan berkat kepada seluruh umat Israel, sangkakala ditiup di seantero negeri sebagai tanda memasuki tahun penuh kemurahan. Mengapa demikian? Karena di tahun Yobel dan atau setiap tahun Sabat, ya, orang-orang Israel akan mengalami hal seperti ini. Menerima berkat 3 kali lipat karena mereka baru diperkenankan menabur di tahun yang ke-8. Jadi sebelumnya itu dia dapat panen 3 kali lipat, ya, sehingga bisa makan di tahun ke-6, 7, tahun 8. Tahun ke-7 kan tidak boleh nanam, ya. Khusus di tahun ke-6 dia dapat menikmati panenan itu untuk 3 tahun ke depan, sehingga mereka bisa tetap hidup dan bertahan. Oke? Nah, hasil taburan di tahun ke-6 diberkati sedemikian rupa ya, sehingga berlipat ganda mencukupi kebutuhan untuk 3 tahun ke depan. Dari mana saya tahu? Imamat 25 ayat 21 sampai 22. Anda baca ayatnya itu. Imamat 25 ayat 21 sampai 22. 3 kali lipat coy. Tanah-tanah yang selama ini digadaikan sama orang, Anda harus lepaskan. Ya, yang dijual, yang tidak dapat ditebus, Anda harus kembalikan kepada pemilik. Karena itu tahun pembebasan. Dari mana saya tahu? Imamat 25 ayat 28. Budak-budak dibebaskan, ya. Imamat 25 pasal 41. Hutang piutang dihapuskan. Ya, orang dibebaskan dari kewajiban melunasi. Dari mana saya tahu? Ulangan 15 ayat 1. Ya, ada. Itu hukum Taurat, ya. Jadi apa hubungan tahun Sabat dan tahun Yobel dengan persembahan persepuluhan orang Israel? Jelas sekali. Karena di tahun itu tidak ada aktivitas apa-apa di tanah garapan mereka, maka pada tahun ke-7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan 50, persembahan persepuluhan ditiadakan. Oke? Karena sudah dibagi di tahun ke-6, yang 3 kali lipat. Yang cukup untuk makan, ya kan? Tahun ke-6, 7, tahun ke-8. Tidak ada hasil panen di tahun itu yang dapat dipersembahkan kan? Enggak nanam. Bagaimana bisa kasih persembahan persepuluhan? Jadi tidak ada persembahan persepuluhan di tahun Sabat dan di tahun Yobel. Nah, jadi jika persembahan persepuluhan model perjanjian lama ini mau diduplikasi oleh kekristenan dan diimplementasikan secara konsisten di zaman perjanjian baru dewasa ini,
Maka secara jujur kita orang-orang Kristen juga harusnya mendengar khotbah mengenai persembahan persepuluhan yang juga berhenti di tahun-tahun Sabat ini. Oke? Dan para hamba Tuhan seharusnya juga secara jujur harus mengkhotbahkan bahwa persembahan persepuluhan itu tidak perlu dipungut, tidak perlu disetor di tahun-tahun ini. Tapi apakah itu pernah diajarkan? Tidak, jalan aja terus. Kenapa ya? Kok dirubah gitu ya? Padahal hukum Taurat itu tidak boleh dirubah. Kenapa dirubah oleh manusia? I don't know. Tapi nanti pelan-pelan kita akan tahu mengapa terjadi perubahan seperti itu. Ya, karena sejarah ada catatan sejarahnya. Tapi sekarang kita sudah tahu ya, bahwa pada tahun Sabat setiap 7 tahun sekali dan tahun Yobel di tahun ke-50 atau 50 tahun sekali, tanah tidak boleh ditanam. Tetapi sebelumnya Tuhan memberi berkat 3 kali lipat untuk dimakan di tahun itu, tahun ke-7 dan tahun ke-8. Sehingga tahun ke-7 tidak ada panen, ya tidak ada yang bisa dibagikan, tidak ada persembahan persepuluhan. Oke? Jadi demikian bahasan saya mengenai tidak adanya persembahan persepuluhan di tahun Sabat dan tahun Yobel. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan. Shalom.